Ingatkah kalian bahwa pada pembahasan materi trigonometri, kita mempelajari nilai sinus dan kosinus dari suatu sudut? Namun, ingatkah kalian bahwa nilai sinus dan kosinus yang biasa kita gunakan adalah sudut istimewa seperti pada tabel berikut? Nilai sinus dan nilai kosinus selain sudut-sudut istimewa tadi, dapat dicari dengan menggunakan kalkulator. Namun, bagaimana menentukan nilai sin 75 derajat tanpa harus menggunakan kalkulator? Apakah itu mungkin dapat dilakukan? Untuk dapat menjawab rasa penasaran tersebut, mari kita simak video pembelajaran ini. Permasalahan di awal dapat diselesaikan setelah kita memahami identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. Identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Identitas kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut. Identitas tangen penjumlahan dan selisih dua sudut. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Dalam pembahasan identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, perlu diingat kembali hubungan sinus dengan kosinus. Kita ulas sekilas mengenai penentuan nilai sinus dan kosinus pada sudut dalam segitiga siku-siku seperti gambar berikut. Pada gambar tersebut, kita dapat menghitung nilai sinus dan kosinus sudut sebagai berikut. Sin alfa sama dengan sisi depan sudut per sisi panjang segitiga sama dengan panjang sisi AC per panjang sisi BC. Cos alfa sama dengan sisi samping sudut per sisi panjang segitiga sama dengan panjang sisi AB per panjang sisi BC. Pada materi trigonometri di kelas 10, kita juga mempelajari cara mencari luas segitiga menggunakan aturan sinus. Apakah kalian mengingatnya? Luas segitiga ABC dapat dicari dengan mengalihkan 1/2 dengan 2 garis berdekatan dan sinus sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Contoh luas segitiga ABC dengan sudut adalah sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali sisi-sisi yang mengapit sudut alfa, yaitu sisi AB dan sisi BC, dikali sinus alfa. Pada identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, kita melibatkan dua sudut, misalnya sudut alfa dan sudut beta. Kedua sudut tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan dan pengurangan, yaitu alfa ditambah beta dan alfa dikurang beta. Hasil penjumlahan dan selisih dua sudut tersebut akan dicari nilai sinus atau nilai kosinus atau nilai tangennya, yaitu sin alfa ditambah beta, sin alfa dikurang beta, cos alfa ditambah beta, cos alfa dikurang beta, tan alfa ditambah beta, dan tan alfa dikurang beta. Pada video pembelajaran ini, kita hanya fokus membahas rumusan identitas sinus penjumlahan dan selisih dua sudut, yaitu untuk menentukan sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurang beta. Sementara itu, untuk identitas kosinus penjumlahan dan selisih dua sudut, serta identitas tangen penjumlahan dan selisih dua sudut, akan kita bahas pada pembelajaran selanjutnya. Diberikan segitiga yang memuat dua segitiga siku-siku di dalamnya seperti gambar berikut. Bagaimanakah cara menghitung luas segitiga ABC dari kedua segitiga tersebut? Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa segitiga ABC memuat dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC. Panjang sisi BC ialah A, dan panjang sisi AC ialah B. Pada segitiga ADC,
terdapat sudut yang dapat dihitung dengan menggunakan aturan sinus dan kosinus, seperti pada segitiga ABC di awal. Dengan demikian, diperoleh nilai sinus dan nilai kosinus sudut pada segitiga ADC sebagai berikut. Sin alfa sama dengan AD per AC sama dengan AD per B. Cos alfa sama dengan CD per AC sama dengan CD per B. Pada segitiga BDC, terdapat sudut dengan nilai sinus dan kosinusnya menggunakan aturan yang sama sebagai berikut. Sin beta sama dengan BD per BC sama dengan BD per A. Cos beta sama dengan CD per BC sama dengan CD per A. Selanjutnya, kita dapat membuat persamaan baru dari nilai sinus dan nilai kosinus sudut alfa dan sudut beta tersebut. Sin alfa sama dengan AD per B ekivalen dengan AD sama dengan B dikali sin alfa yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Cos alfa sama dengan CD per B ekivalen dengan CD sama dengan B dikali cos alfa yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 2. Sin beta sama dengan BD per A ekivalen dengan BD sama dengan A dikali sin beta yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 3. Cos beta sama dengan CD per A ekivalen dengan CD sama dengan A dikali cos beta yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 4. Dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 4, akan diperoleh luas segitiga ADC. Dapat diperhatikan, pada persamaan 1, garis AD mewakili alas segitiga ADC. Sementara itu, pada persamaan 4, garis CD mewakili tinggi segitiga ADC. Luas segitiga ADC adalah sebagai berikut. Luas segitiga ADC sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, sehingga luas segitiga ADC sama dengan 1/2 dikali AD dikali CD. Diketahui dari persamaan 1 dan 4 bahwa AD sama dengan B dikali sin alfa dan CD sama dengan A dikali cos beta. Dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, persamaannya ekivalen dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin alfa dikali cos beta yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 5. Dengan menggunakan persamaan 2 dan 3, diperoleh luas segitiga BDC. Dapat diperhatikan pada persamaan 2, garis CD mewakili tinggi segitiga BDC. Sementara itu, pada persamaan 3, garis BD mewakili alas segitiga BDC. Luas segitiga BDC adalah sebagai berikut. Luas segitiga BDC sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, sehingga luas segitiga BDC sama dengan 1/2 dikali BD dikali CD. Diketahui dari persamaan 2 dan 3 bahwa BD sama dengan A dikali sin beta dan CD sama dengan B dikali cos alfa. Dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, persamaannya ekivalen dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin beta dikali cos alfa yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 6. Selanjutnya, kita dapat memperoleh luas segitiga ABC dengan menggunakan persamaan 5 dan 6 sebagai berikut. Luas segitiga ABC dapat dicari dengan menjumlahkan luas segitiga ADC dengan luas segitiga BDC. Diketahui bahwa luas segitiga ADC ialah 1/2 dikali A
dikali B dikali sin alfa dikali cos beta, dan luas segitiga BDC adalah 1/2 dikali A dikali B dikali sin beta dikali cos alfa. Dengan menggunakan sifat distributif, persamaannya ekivalen dengan 1/2 dikali A dikali B dikali penjumlahan dari sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 7. Di sisi lain, kita dapat menghitung luas segitiga ABC dengan menggunakan aturan sinus seperti di awal, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali sisi yang mengapit sudut alfa dan beta, yaitu BC dan AC, sehingga luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali BC dikali AC. Diketahui pada gambar bahwa panjang BC sama dengan A dan panjang sisi AC sama dengan B, sehingga diperoleh luas segitiga ABC sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali sin sudut alfa ditambah sudut beta, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 8. Dengan demikian, diperoleh dua persamaan untuk menentukan luas segitiga ABC sebagai berikut. Dari persamaan 7 dan 8 tersebut, diperoleh persamaan baru sebagai berikut. 1/2 dikali A dikali B dikali sin dari alfa ditambah beta sama dengan 1/2 dikali A dikali B dikali dalam kurung sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa, ekivalen dengan sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Jadi, diperoleh rumusan identitas sinus untuk penjumlahan dua sudut sebagai berikut. Sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Persamaan tersebut juga dapat dinotasikan sebagai berikut. Sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Selanjutnya, kita rumuskan identitas sinus untuk selisih dua sudut. Nilai alfa dikurang beta akan ekivalen dengan alfa ditambah negatif beta. Jadi, dengan rumusan nilai sinus untuk penjumlahan dua sudut tersebut, atau mengacu dengan persamaan sin dalam kurung alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa, diperoleh persamaan sebagai berikut. Sin dari alfa ditambah negatif beta sama dengan sin alfa dikali cos negatif beta ditambah sin negatif beta dikali cos alfa, yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 9. Perlu diingat kembali, sifat pada materi trigonometri di kelas 10 sebagai berikut. Sin negatif beta sama dengan negatif sin beta. Cos negatif beta sama dengan cos beta. Berdasarkan kedua sifat tersebut, persamaan 9 dapat kita tuliskan kembali sebagai berikut. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa. Jadi, diperoleh rumusan identitas sinus untuk selisih dua sudut sebagai berikut. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa.
Persamaan tersebut juga bisa dinotasikan sebagai berikut. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Selanjutnya, akan diberikan contoh dalam menggunakan rumusan identitas sinus untuk penjumlahan selisih dua sudut, seperti mencari nilai sin 75 derajat pada permasalahan di awal. Nilai 75 derajat dapat dicari dengan menjumlahkan sudut 30 derajat dan 45 derajat, atau dengan selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat sebagai berikut. Mencari nilai sin 75 derajat dengan menjumlahkan sudut 30 derajat dan 45 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 30 derajat ditambahkan 45 derajat. Dengan menggunakan rumusan nilai sinus untuk penjumlahan dua sudut, diperoleh sin 30 derajat dikalikan cos 45 derajat ditambah sin 45 derajat dikalikan cos 30 derajat. Kita dapat melihat nilai sinus dan kosinus menggunakan tabel di awal. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa sin 30 derajat sama dengan 1/2, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, dan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Sama dengan 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ekivalen dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Mencari nilai sin 75 derajat dengan selisih antara sudut 135 derajat dan 60 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 135 derajat dikurang 60 derajat. Dengan menggunakan rumusan nilai sinus untuk selisih dua sudut, diperoleh sin 135 derajat dikalikan cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat dikalikan cos 135 derajat. Kita dapat melihat nilai sinus dan kosinus menggunakan tabel di awal. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa sin 135 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 60 derajat sama dengan 1/2, sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, cos 135 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 2 dikurangi negatif 1/4 akar 6, ekivalen dengan ditambah 1/4 akar 6, sehingga diperoleh 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Ekivalen dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Jadi, diperoleh nilai sin 75 derajat sama dengan 1/4 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Dengan demikian, kita telah berhasil menjawab permasalahan di awal bahwa kita dapat menentukan nilai sin 75 derajat tanpa menggunakan kalkulator, yaitu bernilai 1/4 dikali dalam kurung akar 2 ditambah akar 6. Bagaimana dengan cos 75 derajat? Apakah kita juga dapat menentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator, seperti permasalahan untuk sin 75 derajat? Tentu saja hal itu bisa dilakukan. Kita akan membahas identitas kosinus penjumlahan atau selisih dua sudut pada pembelajaran selanjutnya. Selain untuk menghitung nilai sudut-sudut yang tidak istimewa, penggunaan identitas sinus penjumlahan atau selisih dua sudut akan sangat berguna untuk contoh-contoh soal berikut. Contoh soal 1.
Sederhanakan bentuk trigonometri berikut. 2 sin alfa ditambah sin dari alfa dikurang 60 derajat, dikurang sin dari alfa dikurang 120 derajat. Kita akan menyederhanakan bentuk trigonometri tersebut dengan identitas sinus pada selisih dua sudut seperti berikut. Dengan menggunakan rumusan identitas sinus pada selisih dua sudut, sinus alfa dikurang 60 derajat sama dengan sin alfa dikali cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat dikali cos alfa, sedangkan sin dari alfa dikurang 120 derajat sama dengan sin alfa dikali cos 120 derajat dikurang sin 120 derajat dikali cos alfa. Diketahui bahwa nilai cos 60 derajat sama dengan 1/2. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Cos 120 derajat sama dengan negatif 1/2. Dan sin 120 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kita dapat menuliskan koefisien berada di depan fungsi trigonometrinya. Selanjutnya, karena penjumlahan bersifat asosiatif, kita dapat menyatukan pengurangan dan penjumlahan sin dengan sin dan cos dengan cos. Perlu diingat bahwa dikurangi negatif akan sama dengan positif. Kita peroleh 2 sin alfa ditambah sin alfa ditambah 0. Hasilnya sama dengan 3 sin alfa. Jadi, diperoleh bentuk sederhana dari bentuk trigonometri 2 sin alfa ditambah sin dari alfa dikurang 60 derajat dikurang sin dari alfa dikurang 120 derajat ialah 3 sin alfa. Contoh soal 2. Diketahui, nilai sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/5 dan sin dari alfa dikurang beta sama dengan negatif 3/5. Tentukan nilai dari sin dari alfa ditambah beta. Pada soal, diketahui bahwa sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/5 dan sin dari alfa dikurang beta sama dengan negatif 3/5. Identitas sinus pada selisih dua sudut dapat kita tuliskan sebagai berikut. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan negatif 3/5. Ekivalen dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa sama dengan negatif 3/5. Pada soal diketahui bahwa sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/5 sehingga diperoleh 1/5 dikurang sin beta dikali cos alfa sama dengan negatif 3/5. Ekivalen dengan negatif sin beta dikali cos alfa sama dengan negatif 3/5 dikurang 1/5. Ekivalen dengan negatif sin beta dikali cos alfa sama dengan negatif 4/5. Ekivalen dengan sin beta dikali cos alfa sama dengan 4/5. Jadi, diperoleh sin beta dikali cos alfa sama dengan 4/5. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai sin dari alfa ditambah beta. Berdasarkan identitas sinus pada penjumlahan dua sudut, sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Pada soal diketahui bahwa sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/5 dan kita juga sudah mendapatkan nilai sin beta dikali cos alfa sama dengan 4/5 sehingga diperoleh 1/5 ditambah 4/5 sama dengan 5/5. Hasilnya sama dengan 1. Dengan demikian, diperoleh nilai dari sin dari alfa ditambah beta adalah 1.
Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, rumusan identitas sinus untuk penjumlahan dua sudut ialah sebagai berikut. Sin dari alfa ditambah beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa. Kedua, rumusan identitas sinus untuk selisih dua sudut ialah sebagai berikut. Sin dari alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang sin beta dikali cos alfa.